Penyebab adanya keterbangunan hati itu adalah untuk mensyukuri nikmat Allah. Kenapa orang bisa terbangun hatinya? Ada pula orang tak terbangun hatinya, tak tersentuh, dia diajak pergi ngaji. Ya, pergi ngaji kita ke surau Tuo ya. Apa jawabnya? Dululah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghendaki saya besok. Besok ulang lagi. Mudah-mudahan besok dilapangkan Allah waktu saya. Ini kok kanda Allah lalu datang leh. Kok tibo kanda Allah tibo mau di situ kok. Ada orang begitu. Ada orang begitu. Itu nandanya apa itu? Menandakan yang pertama nur akal. Akalnya tidak bercahaya. Orang baru akan terbangun hatinya bila mana akalnya bercahaya. Jadi adinul akal la dina liman la akalalah. Kalau orang punya akal semuanya. Bukti orang punya akal, tahu dia mana yang baik, mana yang buruk. Ya kan? Tetapi kalau akalnya tak bercahaya, dia yang tahu cuman kebaikan dunianya saja. Membikin rumah, sudah. Membeli mobil, sudah. Membeli motor, sudah. Kawin, sudah 1 atau 2 kali pula. Sudah punya anak pula. Ya, punya baju sudah selemari, punya sepatu sudah banyak, punya peralatan sudah banyak, beras sudah ada untuk dimakan. Tetapi dia tidak terpikir bahwa ini kan fana. Ya, orang yang memikirkan bahwa segala sesuatu yang ia peroleh ini, ya dengan akalnya, dia tidak memikirkan bahwa hidup akan berakhir dengan kematian. Menandakan akalnya tidak mempunyai nur. Dengan nur akal itulah iman akan bisa memulai dan mengakhiri. Jadi orang mulai beriman itu karena mau memfungsikan akalnya baik. Makanya dikatakan adinul akal la dina liman la akalalah. Agama itu adalah bagi orang yang berakal. Tidak ada agama bagi orang. Iman diawali daripada berpikir yang baik. Kalau orang tidak mau berpikir yang baik, orang tidak akan beriman dengan Allah. Bagaimana dia akan percaya bahwa Allah itu ada kalau dia tidak memikirkan, kalau dia tidak bernazar, kalau dia tidak menggunakan akalnya berpikir. Itu ya. Nur akal, akalnya bercahaya dengan cahaya petunjuk iman. Penyebab untuk sah bidayahnya dan sampai nihayahnya, artinya keinginannya dan tujuannya untuk bermakrifat kepada Allah atau bersama dengan Allah dalam kehidupannya. Jadi itulah yang membuat kita ada keinginan. Keinginan apa? Keinginan untuk bermakrifat. Orang yang tidak ada keinginannya untuk mengenal Allah, itu menandakan akalnya tak sempurna. Akalnya tak bercahaya. Nah, maka ini yang dikatakan dengan penyebab keterbangunan itu karena kita diberi Allah nur akal. Nur hidayah pada akal. Dihidayahi Allah akal kita. Syukur kita nih semuanya. Tidak semua orang yang punya akal dikasih hidayah akalnya untuk bisa kenal dengan Allah. Itu ya. Yang kedua, menanti cahaya-cahaya nikmat batin, yaitu ma'rifat, rahasia, yaitu warid-warid yang gaib, yang datang pada hatinya, penyebab dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mendapatkan nikmat batin, apa nikmat batin? Berupa ma'rifatullah. Kalau tidak sampai dia kepada ma'rifatullah, rasa ingin kenal dengan Allah. Cahaya nikmat batin berupa ma'rifat Allah itu merupakan waridat-waridat yang gaib yang datang pada hatinya sebagai penyebab dia dekat dengan Allah. Itu rasa ingin dekat dengan Allah itu waridat namanya. Warid itu apa? Warid itu adalah sesuatu yang Allah berikan berkat seseorang
telah mengamalkan zikrullah. Dengan sebab dia berzikir kepada Allah, dengan sebab dia beristighfar kepada Allah, Allah berikan waridat. Apa itu? Rasa keinginan dekat. Dengan modal rasa keinginan dekat dengan Allah, itulah penyebab dia akan betul-betul dekat dengan Allah. Karena tidak semua orang mempunyai keinginan untuk dekat dengan Allah. Ya, keinginan itu Allah berikan kepada kita karena kita menggunakan akal kita tadi. Ya, maka oleh karena itu nikmat batin yang ada pada diri kita berupa keinginan-keinginan untuk bermakrifat dengan Allah. Bahkan makrifat kita dengan Allah itu akan menyebabkan kita akan mau mendekatkan diri dengan Allah. Itu modalnya. Yang ketiga, memahami dan mengambil pelajaran dari ahlul bala untuk membesarkan orang yang memberi nikmat dan mendirikan hak-haknya agar supaya bertambah nikmat. Begini, orang yang mendapat bala, coba perhatikan dari dulu sampai sekarang. Domang kita lihat, orang yang dapat bala biasanya orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Orang yang mensyukuri nikmat Allah, walaupun dia mendapat musibah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, tapi orang yang mendapat bala, lantaran apa dia mendapat bala? Lantaran nikmat yang ia peroleh itu tidak ia syukuri. Nikmat yang ia peroleh tidak ia syukuri. Karena ada janji Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kalau kamu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, aku akan tambah, kata Allah. Tapi kalau kamu kufur dengan nikmat yang aku berikan, azabku sangat pedih. Maka oleh karena itu, kita mau mengambil pelajaran dari ahli bala. Artinya orang yang mendapat bala lantaran tak bersyukur. Itu menandakan apa? Hati kita mulai terbangun. Ada orang mendapat bala di sana, mendapat bala di sini, tapi tidak membuat dirinya takut kepada Allah. Tidak membuat dirinya untuk mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Datar aja baginya. Ada apa bala itu sudah takdir itu katanya. Ya dah, itu tandanya hatinya sedang tertidur. Hatinya sedang tertidur. Tidak ada yakzahnya, tidak ada bangunnya. Tapi bila mana ada orang ahlul bala mendapat bala, dia tersentak. Ya Allah, itulah akibat dari orang tidak mensyukuri nikmat. Saya tidak maulah begitu ya Allah. Maka dia buru-buru mensyukuri nikmat Allah.